Berat sudah pada bergabung. Untuk akhwat ada 8 orang santriwati baru. Untuk ikhwan masih kita proses bersama Mas Ansori. Jadi teman-teman lama yang tidak ada kejelasan, kalau memang masih belum menunjukkan kejelasan, akan kita coretin. Nah, nanti diganti untuk teman-teman yang baru. Nah, itu mungkin datang ada wajah baru, ada Mas Faiz, ya, ada Muhammad Kahlil, dan nanti akan datang Indar ya dari Mojokerto, Mas Kahlil dari Bekasi, UNER. Baik, kita sedang membahas Al-Qaidah Ats-Tsaminah Watsalasun. Kaidah yang ke-38. Ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu, maka ridho terhadap apa yang terlahir darinya. Nah, Mas Adi kan ikuti dari rumah. Dari rumah sinyalnya jelas. Alhamdulillah. Ar-ridha bisyai'. Ar-ridha bisyai'. Ridho terhadap sesuatu. Ridho bima yatawalladu minhu, maka ridho terhadap apa yatawalladu yang terlahir minhu darinya. Kita sudah bacakan yang al-amtsilah al-ula, contoh yang pertama. Al-amtsilah contoh-contoh. Minha diantaranya ridhoz zaujaini bi'aibi sahibihi. Ridhoz zaujaini. Mas Khalil bisa nebeng dulu ya. Ridhoz zaujaini. Ridho suami istri bi'aibi sahibihi, dengan aib pasangannya. Fazada, kemudian aibnya bertambah. Fala khiyara, maka tidak ada pilihan. Alas sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Seorang ikhwan nador kepada seorang akhwat. Ya, nador. Jangan namanya nador atau persis, nador atau persis. Kemudian misalnya si akhwatnya ketahuan ompong 1. Ompong 1. Tapi si ikhwannya nggak mempermasalahkan. Kemudian terjadi pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, ompongnya menjalar jadi 2-3. Yang sahih, si suami harus mempertahankan dia sebagai istrinya, apa mengembalikan kepada keluarganya? Mempertahankan. Karena dari awal sudah tahu sudah tahu ompong ya. Kemudian ompongnya menjalar. Ompongnya menjalar. Tapi contohnya nggak pas ya, masa ompong menjalar? Contoh yang menjalar, misalnya, contoh yang kemarin aja, misalnya gendut, nah kan, tapi nggak semua, tapi kata Mas Faiz, tergantung orangnya, kan ada orang suka gendut juga gitu ya. Nah, misalnya bagi seorang ikhwan, gendut itu sesuatu yang dia sebenarnya nggak mau. Ya, wah ini akhwatnya gendut, beratnya berapa? Beratnya 78 misalnya. Misalnya 78. Terus nggak apa-apa, berarti kan ridho. Terjadilah pernikahan. Kemudian setelah pernikahan, gendutnya bertambah. Jadi 87. Maka yang benar, dia wajib mempertahankan dia sebagai istrinya atau dikembalikan kepada keluarganya. Dipertahankan, karena dia telah ridho. Gendut kan memang menjalar.
Apalagi contoh yang misalnya menjalar. Apa? Hah? Penyakit apa? Hmm? Apa itu? Kanker. Oh, misalnya nador. Gantian sekarang jangan akhwat sekarang ikhwan ya. Gantian. Gantian. Nador. Setelah nador saling melihat, saling informasi, kemudian si ikhwannya memberitahukan bahwasanya dirinya eh, kanker ya misalnya. Dan akhwatnya ridho sehingga terjadi pernikahan. Kemudian ketika jalur rumah tangga ternyata kankernya bertambah. Yang sahih dia minta cerai apa mempertahankan rumah tangga? Yang saya mempertahankan. Soalnya ridho terhadap sesuatu, ridho terhadap apa yang akan terlahir, apa yang akan terjadi. Nah, jelasnya. Kalau contoh yang kemarin misalnya bagaimana? Seorang titip anak kepada kawannya. Kemudian kawannya dititipi bilang, gimana kalau rewel saya jewer? Nggak apa-apa jewer aja kalau rewel. Kemudian ketika dijewer telinganya lepas. Nah, tahu jawab apa enggak dia yang dititipin? Enggak, karena kan yang titip sudah mempersilahkan. Dijewer saja. Nah, kemudian ketika dijewer lepas. Nah, itu tidak menuntut, nggak boleh nuntut dia. Soalnya ridho terhadap sesuatu, maka ridho terhadap apa yang terlahir. Antum sudah hafal semua kaidah ini sebelum dilanjut? Ya, Palin. 1, 2, 3. Ar-ridha bisyai'i, ridha bima yatawalladu minhu. Yang di rumah juga menghafalin ya, termasuk yang akhwat. Yang akhwat menghafal. Ya. Soalnya pernah ada akhwat ke kantor tak tanya belum hafal. Nah, lupa mungkin ya. Dihafalin. Dihafalin. 1, 2, 3. Ar-ridha bisyai'i, ridha bima yatawalladu minhu. Mas Akbar belum. Mas Rafi sudah hafal belum? Andika? Naam. Dan Indra? Naam. Faiz? Naam. Dani? Naam, Masya Allah. Kita lanjut. Minha diantaranya qala berkata. Siapa berkata? Huwa, seseorang. Qala berkata, huwa seseorang. Qala berkata, huwa seseorang. Iqta' yadi, potonglah tanganku. Iqta' yadi, potonglah tanganku. Fafa'ala, maka seseorang melakukannya, memotongnya. Fasaro, kemudian menjalar. Kemudian menjalar. Menjalar menjadi ada sakit lain misalnya ya. Fahadara, maka dia tidak bertanggung jawab. Alal adhar, atas kasus yang tampak. Al-adhar, atas kasus yang tampak. Ini contohnya dalam dunia kedokteran. Pasien mengatakan kepada dokternya, "Is nggak apa-apa, potong saja." Amputasi. Potong saja. Ridho, pasiennya ridho dipotong, ridho potong saja. Tanganku potong saja. Karena menurut penjelasan dokter, solusinya mesti potong tangan. Gimana? Ya wis potong tangan saja. Akhirnya dokter memotong. Nah, ketika memotong, terjadi dampak sesuatu yang baru.
terjadi dampak sesuatu yang baru. Maka pertanyaannya, apakah dia dibenarkan menuntut dokter? Loh, kok jadi ada sesuatu yang baru? Kan dipotong maksudnya menghilangkan penyakit yang awal. Kok malah sekarang terjadi yang baru? Yang sahih, dia menuntut apa tidak menuntut? Tidak menuntut. Kenapa? Dia ridho. Dia ridho dipotong. Kemudian ternyata berdampak sesuatu yang baru. Dia nggak boleh nuntut. Nah, dan dokter juga melakukannya sudah berdasarkan SOP yang semestinya. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, bukan malpraktek, ya. Maka dia nggak bisa nuntut. Kecuali kalau dokter lalai, lain urusannya. Ya. Kesalahan, dokter berbuat salah, lain urusan. Tapi dokter berbuat sesuai SOP-nya, sesuai dengan semestinya. Dan ternyata terjadi sesuatu dampak yang baru. Yang sahih, dia boleh menuntut apa? Nggak boleh? Nggak boleh. Kalau misalnya si pasien menuntut, urusannya sampai kepada kehakiman. Hakimnya Mas Andika. Gimana Mas Andika memutuskan? Setuju yang menuntut? Nah, memenangkan dokter. Mas Andika tahu usul fiqh. Gini, duduk semuanya. Gini loh, ada kaidah. Aridho bisyai, aridho bimiyati waladu minhu. Ridho terhadap sesuatu, maka ridho terhadap apa yang terlahirkan. Nah, baik. Minha. Diulangi lagi tadi ya. Qala berkata. Siapa berkata? Huwa, seseorang. Iqta' yadi, potonglah tanganku. Fafa'ala. Maka seseorang pun melakukannya. Yang disuruh kan berarti melakukannya. Fasara, dan menjalar. Fahadara, maka dia terbebas dari tanggung jawab. Fahadara. Alal adhar, atas kasus yang nampak. Kasus yang nampaknya kan seperti itu. Dia ridho. Dia ridho. Maka dipotong, kemudian terjadi dampak sesuatu yang baru, maka yang memotong tidak bertanggung jawab. Alal adhar, atas sesuatu yang nampak. Karena kasusnya memang demikian, dia ridho, dipotong dengan semestinya, terjadi sesuatu yang baru, maka nggak bertanggung jawab. Alal adhar, yang nampak kan demikian. Kecuali kalau ada something yang merupakan kelalaian dokter, lain lagi urusannya. Jelas? Yang dimaksud alal adhar, berdasarkan sesuatu yang nampak. Jelas? Nah, lanjut. Minha diantaranya. Minha diantaranya. Tatoyubun qoblal ihrami. Fasara ila mawdi'in akhar. Ba'dal ihrami. Fala fidyata fihi. Tatoyub. Memakai minyak wangi. Tatoyub. Tatoyub berasal dari isim apa? Parfum, bahasa Arabnya apa parfum? Tibun. Tib. Tibun. Ya. Tibun. Parfum. Tatoyaba, ya tatoyabu, tatoyuban. Memakai parfum. Tafadhulahi tatoyub. Tatoyab. Ya. Tatoyab. Tatoyaba, ya tatoyabu, tatoyuban, mutatoyaban, fahuwa mutatoyib. Masya Allah, huwa mutatoyib daiman. Dia memakai parfum terus. Huwa mutatoyib. Huwa mutatoyib. Tatoyubun. Memakai parfum. Qoblal ihrami, sebelum ihram. Fasara, maka merembet. Ila maudhi'in akhar. Ke tempat lainnya. Ba'dal ihrami. Setelah ihram. Fala fidyata fihi, maka tidak ada fidyah padanya. Ihram itu kan nggak boleh memakai wangi-wangian. Ketika berihram
tidak boleh pakai wangi-wangian. Kain ihramnya nggak boleh kena wangi. Tangannya nggak boleh megang minyak wangi. Rambutnya nggak boleh pakai minyak wangi. Apalagi yang nggak boleh ketika ihram. Wajah nggak boleh ditutup. Kepala tidak boleh pakai peci. Bagi laki-laki ihraman begitu. Bagi laki-laki. Nanti kalau wanita wajah dibuka dan tangan dibuka. Itu ihraman begitu. Baik. Sekarang bicara masalah pakai minyak wangi. Lelaki atau wanita nggak boleh pakai minyak wangi. Tetapi sebelum memakai kain ihram, dia pakai minyak wangi. Boleh? Ya boleh, kan belum ihram. Belum ihram. Sebelum ihram dia pakai minyak wangi. Ketiaknya disemprot, serot, serot. Pakai apa? Pakai apa, Faiz? Ketiaknya disemprot pakai apa? Ketiaknya semprot minyak wangi pakai apa? Minyak wangi apa? Ya, wis. Pokoknya minyak wangi ya. Pokoknya minyak wangi. Disemprot. Kemudian dia pakai baju ihram. Ternyata ketika ihram, lah bajunya kok wangi. Padahal baju nggak boleh kena minyak. Bajunya kok wangi. Mana yang sahih? Apakah dia bayar denda apa enggak? Berdasarkan kaidah ini, ridho bisyai'in ridho bima tawalladu minhu. Ridho terhadap satu, maka ridho terhadap yang terlahir. Kan hukumnya boleh. Sebelum ihram pakai minyak kan boleh. Boleh kan? Tapi kemudian menjalar, bajunya jadi ikut wangi. Makanya sesuatu yang terlahir, maka itu sesuatu yang terlahir dari yang asalnya boleh. Jelas? Itu yang terlahir dari sesuatu yang asalnya boleh. Sehingga tidak bayar fidyah. Lain halnya kalau pakai baju ihram, kemudian semprot, serot, serot. Nah, itu bayar fidyah, pelanggaran. Kalau tadi kan bukan pelanggaran, memakai wangiannya sebelum ihram. Tapi kemudian pas ihram menjalar ke baju. Nah, ya. Jelas apa enggak? Jelas. Apa kaidahnya? Ar-ridha bisyai'i, ridha bima yatawalladu minhu. Muhammad Kahlil, sudah hafal? Ar-ridha bima yatawalladu minhu. Nah, kemarin datang diantar Om. Pakai apa? Mobil sendiri. Oh, mobil sendiri. Dari Bekasi jam berapa? 7 malam. Sampai sini sebelum Jumat. Jam 7 pagi itu. Nah, minha diantaranya yang berikutnya. Minha diantaranya. Mahallul istijmari. Ma'fuwun anhu. Falau araqa. Fatalau wasa. Fal aslu al afu. Ada yang paham? Ada yang paham? Mahallul istijmari. Tempat cebok dengan batu. Tempat cebok dengan batu. Cebok dengan batu boleh apa enggak? Boleh. Yang utama karuan pakai air. Yang lebih utama lagi, pakai batu boleh. Pakai air lebih utama. Yang lebih utama lagi, dua-duanya, batu dulu pakai kemudian air, itu yang paling utama. Kalau mau mencukupkan salah satunya, yang utama pakai air. Tapi kalau pakai batu boleh, boleh. Nah istijmar itu cebok pakai batu. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf.
seseorang BAB, misalnya di tengah padang pasir, nggak ada air, atau sesungguhnya ada air ya bisa saja nggak ada masalah, meskipun ada air nggak ada masalah. Yang jelas pilihan, boleh pakai batu, boleh pakai air, boleh pakai keduanya. Kemudian ketika sudah selesai BAB, dia ambil batu, dijalankanlah batu, tul 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 pada tempat istijmar. Paham ya? Saya nggak pakai bahasa vulgar soalnya. Paham ya? Ambil batu, tul 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 atau lewak 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 gitu ya. Pada tempat keluar kotoran ya. 3 batu. Secara hukum sudah suci, sudah suci. Secara hukum sudah suci. Tapi kan kalau ditimbang-timbang air lebih membersihkan. Ya kalau mau ditimbang-timbang iya. Tapi secara hukum pakai batu itu sudah suci. Kemudian setelah antum istijmar, cebok pakai batu, antum keringetan. Waduh, keringetan ini. Akhirnya tempat yang tadi istijmar kan terkena keringat. Iya, terkena keringat. Keringat yang ngalir. Yang sahih dimaafkan apa harus bersuci lagi? Dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Hukumnya memang hukum istijmar dengan 3 batu memang boleh secara syariat. Sehingga seseorang melakukan. Karena memang boleh. Urusan ternyata air kena keringat mengalir sehingga kemudian mengalir ke tempat lain menjadi terkotori, maka apa kemudian harus mengulang toharoh? Enggak. Karena hukum asal adalah boleh. Jadi sesuatu yang terlahir ya ma'fu anhu, dimaafkan. Wadah? Jelas? Jelas. Saya ulangi lagi. Mahallul istijmari. Antum sekalian praktek bahasa ya. Kok mahallu? Lamnya tasdid ya jelas. Karena nggak mungkin lamnya nggak tasdid. Mimnya kan mim tambahan. Sisanya hak sama lam. Mungkin ada fiil 2 huruf aslinya? Nggak ada, harus 3. Maka mahallu pasti. Mahallul istijmari. Kok dibaca istijmar ya jelas. Kita sudah hafal sorof. Istajmaro, istajmiru, istijmaron. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Nah, mahallul istijmari. Tempat istijmar. Ma'fuwun. Ma'fuwun. Dari kata, ini sigohnya apa ma'fuwun? Sigohnya apa ma'fuwun? Isim maf'ul. Afa, ya'fa, afwan. Afwan, ahi afwan, afwan. Afa, ya'fa, atau afa, ya'fu, afwan. Wa ma'fan, fahuwa afin. Wa dhaka ma'fuwun. Wa dhaka, fahuwa afin, atau afuwun. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Nah, ya. Hebatnya sorof seperti itu. Jadi segera pastikan kapan teman-teman baru semuanya datang. Kita akan segera mulai kelas untuk teman baru. Programnya 6 bulan pertama nahwu sorof sudah dipelajari. 6 bulan berikutnya penguatan nahwu sorof. Tahun kedua sudah tinggal praktek-praktek kita. Ya, ini sistem belajar kita. Lanjut. Minha diantaranya. Lau sabaqo ma'ul madmadoti au al istinsyaku au al istinsyaki, maaf, ila jawfihi walam yubalih lam yaftur fil asah bi khilafin idza ma balagha li'annahu tawallada min manhiyin anhu. Siapa yang paham?
ini kan usul fiqh mau selesai. Kita al-mabadi al-awwaliyah kan mau selesai. Kita akan melanjutkan jilid 2-nya, tapi kita pending dulu. Sampai antum bahasa Arabnya bagus. Kalau bahasa Arabnya belum bagus, nanti terpontal-pontal mempelajari yang kedua, jilid 2. Nanti ketiga terpontal-pontal lagi. Nggak bisa. Ya. Kalau ini yang pertama masih dipaksakan bisa. Masih dipaksakan bisa. Diulangi. Lau, kalau. Lau, kalau. Sabako, kelewatan. Sabako, terlewatkan, kelewatan. Lau, kalau, sabako, terlewatkan. Antum tahu hadis ketika saya juga ya Rasulullah didoakan agar termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Sabakoka, Ukasha. Ingat? Kamu sudah didahului Ukasha. Sudah kelewatan. Didahului. Lau kalau sabako terlewatkan ma'ul madmadoti, air kumur-kumur, au al-istinsyaki, atau memasukkan air ke hidung. Ila jofi, terlewatkan kemana? Kumur-kumur. Masuk air ke hidung, kelewatan sampai mana? Masuk rongga. Ila jofi, ke rongga. Walam yubali, padahal dia tidak memaksimalkan. Jadi berkumur-kumur biasa, bukan begitu, biasa berkumur-kumur. Dan dia masukkan air ke hidung juga biasa. Jadi bukan lam yubali, tidak memaksimalkan. Lam yaftur atau lam yuftir, maka dia tidak batal puasanya. Fil as-sahih, di dalam pendapat yang sahih. Antum puasa sudah tahu. Kalau puasa itu kan tetap berkumur-kumur, madmadah, dan tetap memasukkan air ke hidung, tetapi tidak dimaksimalkan. Kecuali kalau tidak puasa. Kata Nabi, balighu fil istinsyak ila takuna shaiman. Maksimalkanlah kamu ketika kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kecuali kalau kamu puasa. Antum pun mengamalkan. Oh, tetap kumur-kumur dan tetap memasukkan air ke hidung. Cuma tidak dimaksimalkan. Nah, dalam praktek tidak dimaksimalkan, tiba-tiba kelewat. Lu masuk. Batal nggak puasanya? Enggak. Enggak. Karena antum mempraktekkan sesuatu yang boleh. Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung tidak dengan dimaksimal, sesuatu yang boleh. Sehingga yang terlahir dari sesuatu yang boleh dimaafkan. Kecuali kalau antum kumur-kumurnya sama masuk air ke hidungnya dimaksimalkan, kayak nggak puasa. Masukkan air ke hidung maksimal. Dan memang masuk. Batal? Batal. Karena antum melakukan sesuatu yang dilarang. Maka yang terlahir dari sesuatu yang dilarang ya tidak dimaafkan. Tapi kalau antum melakukannya tidak dimaksimalkan, berarti antum berbuat sesuatu yang diperbolehkan. Maka sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dibolehkan, dimaafkan. Clear? Clear? Ar-ridha bi syai'i, ridha bima yatawalladu minhu. Ridha terhadap sesuatu, maka ridha terhadap sesuatu yang terlahir darinya. Bikhilafin, lain halnya. Bikhilafin, lain halnya. Idza ma balagha, jika seseorang memaksimalkan. Bikhilafin, lain halnya. Idza ma balagha, jika seseorang memaksimalkan. Ma di sini nggak ada artinya ya. Idza ma balagha, ma di sini tidak ada artinya. Idza ma balagha, jika seseorang memaksimalkan. Li'annahu, karena sesungguhnya dia tawallada
terlahir, Mas Faiz nggak dilihat. Li'annahu karena sesungguhnya dia tawallada terlahir min manhiyin anhu dari sesuatu yang terlarang. Jadi lain halnya kalau seseorang melakukannya maksimal. Kemudian kelewatan masuk rongga. Nah, itu lain urusannya, nggak dimaafkan. Soalnya sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dilarang, maka tidak dimaafkan. Wadah? Logikanya nyambung? Nyambung. Nah, ini logika fikih. Antum sudah belajar banyak sampai 38. Masya Allah, luar biasa. Wa bimakna hadhil qa'idah, wa bimakna dan dengan makna hadhil qa'idah, kaidah ini, berapa orang bergabung, Mas? 36. Wa bimakna hadhil qa'idati dan dengan makna kaidah ini qaidatun, sebuah kaidah. Al mutawalladu min ma'dzunin fihi la athara lahu. Al mutawalladu, sesuatu yang terlahir. Al mutawalladu, sesuatu yang terlahir. Min ma'dzunin fihi, dari sesuatu yang diizinkan. La athara lahu, maka tidak ada dampak baginya. Ini ada kaidah lain tetapi maknanya sama. Ada kaidah lain tapi maknanya sama. Al mutawalladu min ma'dzunin fihi, sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang diizinkan, la athara lahu, maka tidak ada dampak baginya. Istijmar, cebok dengan batu diizinkan oleh syariat? Diizinkan. Berarti sudah suci? Sudah. Ternyata datang keringat. Keringat ngalir, kemudian sampai ke paha. Jadi kayak bau pahanya. Misalnya. Bersuci lagi apa enggak? Enggak. Soalnya istijmar sesuatu yang diizinkan. Maka yang terlahir darinya, la athara lahu. Enggak ada dampak, enggak ada pengaruh. La athara lahu, enggak ada pengaruh. Enggak ngefek. Enggak ada pengaruh. Ayo dihafalin. Al mutawalladu min ma'dzurin fihi la athara lahu. Al mutawalladu min ma'dzurin fihi la athara lahu. Baik, sekarang tak persilakan antum masing-masing memberi contoh. Tapi sebelum antum kasih contoh, saya kasih contoh dulu. Antum beli mie ayam, maunya dibungkus, dimakan di rumah. Ya, sudah dibungkus, penjual mie ayamnya, ya plastik kreseknya habis. Adanya plastik kresek bekas ini, tapi nggak tahu ini kuat apa enggak ya. Kata antum yang beli, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya dimasukkan plastik kresek bekas. Antum bawa pulang, brojol, jatuh, prak. Antum datang ke penjual mie ayam tadi, Mas, gimana sih kreseknya? Aku brojol, jatuh, pecah, kita ganti. Oh, ya nggak bisa tuh Mas. Kan tadi saya sudah bilang, nggak ada plastik, habis adanya bekas ini. Sampean mau, ya salahnya sampean. Tapi sampean bisa jangan kasihkan, Mas. Yuk, sampean mau, yuk sampean jangan kasihkan mestinya. Ribut. Datang ke hakim, hakimnya Mas Rafi. Gimana Mas Rafi memutuskan? Yang dimenangkan tukang pangsit apa pembeli? Kenapa? Jadi si pembeli sudah ridho. Betul. Clear? Clear. Sekarang contoh dari antum, tak tunggu 1 menit.
Masing-masing kasih contoh. Tak kasih contoh lagi, biar itu bergambar. Ikhwan dan akhwat nador. Kalau judulnya nador itu menyenangkan. Nah, ikhwan dan akhwat nador. Akhwatnya bilang apa adanya, kan harus apa adanya, nggak boleh ada yang disembunyikan, harus apa adanya. Saya nggak bisa masak. Loh, kenapa nggak bisa masak? Tanya ikhwan. Ya sudah mencoba belajar sama mama, tapi nggak bisa-bisa. Nggak tahu urusan masak-memasak itu tangannya susah itu. Tapi kalau urusan ngetik-ngetik bisa. Tapi urusan masak-memasak itu susah, nggak bisa. Rasanya nanti nggak karu-karuan. Jadi saya bisa masak cuma mie rebus sama telur goreng. Ya belajar lagi kata ikhwannya. Ya wis, belajar lagi. Tetap nggak bisa, nggak bisa. Karena memang masalah masak-masak susah bagi dia. Sama seperti saya, kaligrafi nulis bagus nggak bisa. Makanya orang nggak pada percaya kalau saya dari pesantren. Kalau dari pesantren tulisannya bagus-bagus, saya nggak bisa. Nggak dipercaya dari pesantren. Susah. Sampai tangannya dipegangin, ya namanya nulis nggak bisa, bagus nggak bisa bagus. Nah, akhirnya ya, terjadi pernikahan. Ketika pernikahan, istrinya memasakkan mie rebus telur goreng. Setiap hari merebus telur goreng. Setiap hari mie rebus telur goreng. Suaminya marah-marah. Gimana sih? Kok nggak bisa yang lainnya? Sambal balik kek, ya, tahu bacem kek, sayur asem kek, cah kangkung kek. Orang-orang udah pada bisa. Saya nggak bisa. Kemudian ribut sampai ke pengadilan. Hakimnya Mas Kahlil. Mas Kahlil memenangkan siapa? Kenapa memenangkan suami? Istri lu nggak bisa masak dibela-belain. Ya sih sudah sampaikan apa adanya, ya. Tetapi suami tetap iya, iya. Jadi istri sudah sampaikan apa adanya kan bisa masak dan suami ya nggak apa-apa. Jadi pernikahan. Berarti suami harus ridho. Ridho bisyai ridho bima yatawalladu minhu. Ada nggak akhwat yang nggak bisa masak? Ada, ada. Jangan sampai. Makanya saya punya putri dari SD sudah diajak uminya masak bareng, biar bisa masak. Gimana akhwat nggak bisa masak? Nanti telur goreng, mie rebus. Saya cerita dan saya ketawa soalnya ada. Ya, saya cerita dan saya ketawa soalnya ada terjadi. Ikhwannya Tolib Libya, akhwatnya Tolib Libya. Sama-sama di Libya. Nikah. Istrinya nggak bisa masak. Setiap hari telur goreng, mie rebus. Mie rebus kan gampang. Beli mie instan, direbus, kasih pungut. Setiap hari. Suaminya pusing. Aduh repot, istri nggak bisa masak. Pusing. Coba kalau istri pintar masak. Tempe aja variasinya banyak. Tempe goreng, sambal godok, sambal Bali, tempe bacem. Masya Allah. Ya Mas ya. Wah, suami seneng. Ya. Tapi yo nggak ada salahnya suami pintar masak, nggak ada salahnya. Antum pintar masak?
Yang basic-basic itu apa? Kangkung. Bisa baca. Nah, fadhol contoh dari antum. Siapa yang sudah dapat? Belum ada? Nah, contoh. Beli HP second. Ah. Ya, kalau dia komplain, lo kok baru dipakai 5 hari mati? Ya, ente kan lihat kondisi seperti ini, ente ridho beli, ya ente nggak bisa komplain. Betul. Aridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. 6. Kisah nyata. Kisah nyata asik ini. Mas Ridwan punya ikan. Hah? Ikan hias. Mas Ridwan pulang kampung. Dititip ke titip Mas Fahri, Mas Ansori, terus? Kasih makan. Iya. Mas Ridwan nuntut. Nggak nuntut. Karena Mas Ridwan sudah belajar surfing, jadi nggak nuntut. Ya. Dia punya ikan hias. Titip ke Mas Ansori, Mas Fahri. Tolong kasih makan. Kasih makan sudah kan? Sesuai dengan yang semestinya. Kasih makan. Banyak yang mati. Nuntut apa enggak? Enggak, kan dia ridho nitip. Dan yang nitip sudah melakukan sesuai SOP-nya. Kecuali kalau yang dititipin lalai, nggak sesuai SOP, tanggung jawab. Nah, tapi kan sesuai SOP, kasih makan. Ente mungkin kurang menjelaskan kasih makannya berapa. Nah, jadi nggak boleh nuntut. Contoh yang lain. 6. Minjem motor orang. Nah, minjem motor orang. Mas Andika pinjem motornya Mas Faiz. Mas Faiz yang dipinjemin secara uraf diketahui harus kembali sebagaimana kondisi ketika dipinjam. Kemudian ternyata antum pinjam, ketika dikembalikan baunya hilang 1. Mas Faiz, loh kok baunya hilang 1? Antum harus ganti. Kenapa harus ganti? Soalnya Mas Faiz pihak yang punya yang meminjamkan tentunya secara uruf itu secara pandangan umum harus kembali sebagaimana asalnya. Nah, ketika buat kurang 1 harus ganti. Jelas? Nah, karena secara uruf barang dikembalikan harus tidak boleh rusak ya. Antum ridho meminjam, siapa memaksa antum pinjam? Kan nggak ada. Antum ridho meminjam dengan keinginan antum sendiri. Maka ketika terjadi sesuatu harus jawab. Kecuali kalau Mas Faiz maksa-maksa, pinjam motor saya. Jangan pinjam motor saya, pinjam motor saya. Enggak usah, saya biasa pakai sepeda goes aja. Enggak, pinjam motor saya, harus pinjam. Nah, berarti dia yang ridho dari awal ya, sehingga baut kurang 1, antum nggak bertanggung jawab. Nah, gimana? Jadi niatnya pinjam motor, tapi pinjam helm juga. Pinjam dua-duanya, motor dan helm. Ya? Terus helmnya hilang. Maksudnya nggak pinjam helm. Oh ya nggak boleh. Jadi kalau minjem motor berarti ya minjemnya motor. Ini minjemnya motor, dapetnya motor sama helm. Yo, helm nggak ada akadnya. Sehingga kalau misalnya hilang ya dia harus ganti. Nah, jangankan hilang, rusak saja harus ganti. Karena kan orang yang punya barang tentunya secara uruf diketahui barang kembali sebagaimana asalnya. Nah,
Ada lagi contoh? Nggak ada? Di rumah ada? 6. Seorang sama Seseorang? sama Salon. ditanya mau digimanain, Mau apa? Rambutnya mau dibenain. tanya ke pelanggan. Terus pelanggannya jawab tadi ini. Terus ternyata pas udah selesai itu rambutnya malah rontok. Pihak salon kayak begitu. Iya. Salon nggak bertanggung jawab. Soalnya kan sudah ditanya gimana rambutnya gitu kan. Giniin, giniin. Ya salon melakukan sesuai permintaannya dia. Ternyata rontok. Nggak bertanggung jawab salon. Karena ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ya ridho giniin, giniin, ini kemauan dia. Salon ikut aja. Nah, ada contoh Mas Akbar, Mas Raffi, Mas Faiz ada contoh? Belum ada. Anam apa? Seorang untuk sekilo. Telur sekilo. Terus dia meminta pedagang membelikan telur yang bagus. Nah, Ternyata sampai rumah ada satu telur yang dipecahkan. Terus si orang ini apakah harus membawa? beli telur ke penjual telur. Dia merasa yang penjual lebih ahli ya. Tolong pilihkan Bu atau apa yang bagus-bagus. Si penjual pilihkan yang bagus-bagus. Kemudian ketika sampai rumah, ternyata ada satu yang busuk. Apakah bertanggung jawab si penjual? Ya enggak. Karena dia ridho agar dipilihkan oleh si penjual. Dan si penjual enggak lalai mencari yang bagus-bagus. Ternyata ada yang busuk. Dan itu tidak dengan kelalaian dia. Kecuali dengan kelalaian dia ngambil gitu ya. Ngambil sehingga kemudian ada yang busuk, maka berarti dengan kelalaian. Sehingga si penjual bertanggung jawab, oh yang busuk berapa? 5, ganti 5. Karena dia tidak SOP. Tapi kalau SOP sudah semestinya ketika sampai rumah, kemudian ada yang busuk. Ya jangan-jangan busuknya setelah 2 hari, 3 hari. Dari awalnya kan si penjual sudah ngambil yang bagus-bagus. Sudah. Nggak ada ngasih contoh lagi. Kembali sekarang 1, 2, 3. Ridho bisyai'i, ridho bima yatalladu minhu. Nah. Ridho menjadi santri thaibah, santriwati thaibah, berarti ridho terhadap konsekuensinya. Ketika mau masuk sudah dikasih tahu. Siap dengan seluruh kegiatan? Iya, ditanya yang saya lihat. Siap dan segala siap. Nah, berarti harus melakukan konsekuensinya. Soalnya ridho masuk pesantren, maka ridho dengan konsekuensinya. Sehingga kita sadar betul. Nggak usah disuruh-suruh. Tapi dengan kesadaran sendiri. Ya seperti saya misalnya ini. Saya seperti ini. Nanti Antum bisa baca buku saya bulan depan. Kalau bulan ini saya nulis untukmu dokter dan nakes. Bulan depan saya nulis babat alas di daerah pinggiran. Bagaimana dari awal sampai sekarang saya tulis di situ. Antum bisa baca dan bagus untuk diambil ibroh ya. Untuk diambil ibroh bagaimana perjalanan seorang dari kredibilitas apa adanya, kemudian menghandle urusan umat yang besar, diambil beberapa pelajaran, baca bagus. Nah, di sana di sampul depan saya tulis teleponnya Ustadz Edul Haris rahimahullah taala. Antum berkenan ngelola pesantren, bangunannya sudah ada. Dan saya datang. Berarti saya apa? Berkenan kan? Ridho kan? Antum nyambung apa enggak? Beliau nelpon. Antum, saya posisi di Jakarta. Antum berkenan kelola pesantren, bangunannya sudah ada. Pesantren mahasiswa.
dan saya datang, berarti kan saya ridho. Maka nggak ada yang memaksa saya setiap pagi pada subuh saya duduk di sini. Karena memang saya sudah iya. Nggak ada yang memaksa dan nggak ada absensi. Nggak ada yang memaksa saya, enggak. Tetapi kesadaran penuh bahwasanya aridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ya. Aridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Nah, jadi dijalanin dengan pemahaman aridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Kalau di dalam hadis al-muslimuna 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 ala syurutihim. Muslim itu berjalan di atas persyaratan yang disepakati. Muslim itu berjalan di atas persyaratan-persyaratan. Muslim itu berjalan di atas akad yang disepakati. Nah, ini saja, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.